Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izni, NIM A111202185 dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini akan membawakan materi mengenai tes keterampilan berbicara, di mana di dalamnya terdapat indikator berbicara, kemudian kisi-kisi alat ukur berbicara, format alat ukur berbicara, dan penelaahan alat ukur berbicara. Berbicara ini merupakan satu dari beberapa keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan kosakata dalam rangka menyampaikan atau menjelaskan maksud, ide, gagasan, pikiran, serta perasaan yang disusun dan dikembangkan dengan kebutuhan penyimak atau pendengar agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak atau pendengar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berbicara juga merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, kegiatan berbicara ini akan mengasah kemampuan berkomunikasi seseorang menjadi lebih baik, terutama dalam konteks public speaking. Kemudian tes keterampilan berbicara. Menurut Taringan 1981, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, pengertian ini menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Kemudian indikator berbicara. Menurut Sabarti Ahadiyah, yang termasuk aspek kebahasaan adalah lafal, intonasi, serta penggunaan kosakata atau kalimat. Sedangkan yang termasuk non-kebahasaan adalah ekspresi atau mimik. Aspek-aspek tersebut dalam kegiatan berbicara merupakan indikator yang dijadikan penilaian dalam evaluasi berbicara. Yang pertama, lafal. Pengucapan yang baku dalam bahasa Indonesia yang bebas dari ciri-ciri lafal daerah. Pelafalan bunyi dalam kegiatan bercerita perlu ditekankan mengingat latar belakang kebahasaan sebagai sebagian besar siswa, karena pada umumnya siswa dibesarkan di lingkungan dengan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek dalam lafal adalah pertama, kejelasan vokal atau konsonan, kemudian ketepatan pengucapan, dan tidak bercampur lafal daerah. Kemudian yang kedua ada intonasi. Penempatan intonasi yang tepat merupakan daya tarik tersendiri dalam kegiatan bercerita, bahkan merupakan salah satu faktor penentu dalam keaktifan bercerita. Suatu cerita akan menjadi kurang menarik apabila penyampaiannya kurang menarik pula. Aspek dalam intonasi juga terbagi 3, yaitu pertama tinggi rendahnya suara, kemudian tekanan suku kata, dan nada atau panjang pendeknya tempo. Kemudian yang ketiga ada kosakata atau kalimat. Nah, guru perlu mengoreksi pemakaian kata yang kurang tepat atau kurang sesuai untuk menyatakan makna dalam situasi tertentu. Untuk mengawali sebuah cerita dibuka dengan kalimat pembuka, kemudian harus ada isi dari cerita tersebut dan dibuat suatu kesimpulan serta diakhiri dengan penutup. Aspek dalam kosakata juga terdapat 3. Yang pertama jumlah kosakata, kemudian terdapat kalimat pembuka, isi, kesimpulan, dan penutup. Kemudian yang terakhir saling koherensi. Yang keempat ada hafalan. Kelancaran seseorang dalam berbicara akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Nah, aspek dalam hafalan ini terdapat kelancaran, teratur atau urut, dan kesesuaian hal yang diceritakan. Kemudian yang terakhir, mimik atau ekspresi. Mimik muka dapat menunjang dalam keaktifan berbicara karena dapat berfungsi membentuk atau memperjelas atau menghidupkan cerita. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menjunjung keefektifan bercerita. Yang termasuk dalam mimik adalah gestur atau gerak tubuh dan ekspresi wajah. Kemudian ada kisi-kisi dan format alat ukur berbicara, di mana di dalamnya terdapat aspek lafal dan terdapat penilaian, di mana ada aspek, indikator, responden, dan teknik. Aspeknya lafal dan intonasi, kemudian volume suara, kemudian kelancaran, kemudian hubungan dan ketepatan isi dan topik, dan gerak-gerik atau mimik.
Seorang pembicara harus memilih ragam bahasa yang sesuai dengan ekologi bahasa atau lingkungan pembicaraan. Jika struktur kebahasaan salah dan tidak sesuai dengan ragam dan ekologi bahasa, maka akan menimbulkan terhambatnya komunikasi, terjadi salah tafsir, salah interpretasi, dan salah penempatan makna yang dihendaki. Demikian juga pilihan kata yang dipakai harus sesuai dengan ekologi bahasa, topik pembicaraan, dan tingkat penerima pembicaraan. Dengan demikian, keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang kompleks. Penguasaan teknik dan penampilan berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan seperti bercakap-cakap, berpidato, bercerita, dan sebagainya. Penguasaan teknik dan penampilan ini penting sekali pada jenis berbicara formal seperti berpidato, berceramah, dan berdiskusi. Kemudian yang terakhir ada penelaahan alat ukur berbicara, di mana aspek-aspek penting yang ada dalam penelaahan ini kemampuan berbicara ini adalah yang pertama kefasihan atau fluensi, kemudian ketepatan, strategi komunikasi, dan strategi komunikasi. Ketepatan berbicara yang dimaksud itu meliputi ada tata bahasa atau grammar, kemudian kosakata atau vocabulary, dan pelafalan atau pronunciation. Adapun strategi yang dimaksud adalah strategi pencapaian, misalnya dengan menebak-nebak atau dengan parafrase, atau dengan menggabungkan keduanya. Komponen penilaian kemampuan berbicara juga dikemukakan oleh Brown dan oleh Nurgianto. Menurut Brown mencakupi 5 komponen. Kelima komponen yang dimaksud yaitu 1. Ucapan, kemudian tata bahasa, kemudian yang ketiga kosakata, keempat pemahaman, dan kefasihan. Adapun Nurgianto memiliki pandangan atau pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Brown mengenai komponen dan deskripsi penilaian berbicara. Hal ini dipaparkan dalam penilaian kemampuan berbicara. Nurgianto mengemukakan tentang komponen-komponen penilaian kemampuan berbicara. Menurut Nurgianto, dalam alat penilaian kemampuan berbicara mencakup 5 komponen. Yang pertama tekanan, kemudian tata bahasa, kemudian kosakata, kefasihan, dan pemahaman. Adapun deskripsi masing-masing komponen tersebut. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.